Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol, channel yang akan membahas masalah seputar aplikasi pinjaman online dan permasalahan gagal bayar. Teman-teman, kabarnya sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi hutang-hutang kita. Nah, di sini di video kali ini berjudul nggak pernah gagal bayar di pinjaman online, nggak pernah gagal bayar alias galbay, tapi kena sabaran data. Kok bisa? Dan gimana bang cara menghadapinya? Dan seperti apa menghadapi polemik permasalahan seperti ini? Nah, buat kalian, potensi walaupun kalian sedang biasa-biasa aja, tidak gagal bayar, potensi sumber data itu bisa aja. Nah, ini menarik. Saya akan bahas nih. Di sini ada, saya baca ya di portal berita, di sini undang-undang yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE. Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ini tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang ITE. Nah, pokoknya begitu dah. Jadi kalau misalnya kita bicara hukum dulu nih, penyebaran data itu ada kasusnya, ada undang-undangnya yang mengatur, Undang-Undang ITE. Dan permasalahan sebar data, walaupun kita nggak pernah gagal bayar, itu umum, itu biasa, itu pernah dan ada gitu kan. Saya nggak pernah melakukan gagal bayar, jadi saya normal-normal aja, kok dituduh kita melakukan gagal bayar. Nah, bisa jadi ini adalah kesalahan dari pihak internal pinjol itu sendiri, ya, kesalahan data ya. Bisa jadi kan karena ribuan data ya, yang kerja juga bukan hanya robot juga, tapi kan ada manusianya. Human error tuh pasti ada, kesalahan masukin data dan sebagainya. Nah, tapi kalau mau kayak gini, kita bisa memperkasuskan seperti ini. Kita bisa laporin ke pihak pinjol ini sendiri dengan undang-undang seperti ini, asal kalian mau, ya. Bang, gimana kalau terjadi seperti ini? Yang nggak gagal bayar aja disebar data, apalagi kalian yang sedang gagal bayar. Nah, ini permasalahan. Ini kita bisa memberikan sanksi kepada pihak pinjol sendiri. Jangan jadi orang yang gimana kalau kita nggak berhutang, kalau gimana kalau kita gagal bayar, itu selalu dipersalahkan. Kita juga bisa menyerang balik pihak pinjol itu sendiri. Nah, yang pertama, sanksi yang dapat diterapkan terhadap DC atau pihak pinjol sendiri itu yang menyebarluaskan data ya, maksudnya yang kena sebaran data yang nggak sah itu. Yang pertama itu bisa dikenakan sanksi administratif dengan syaratan kalian melaporkan ya, melaporkan ke pihak wajib, ke OJK kah, mungkin ke Barreskrim, ke polisi dan sebagainya. Nah, untuk pinjol itu dapat sanksi. Nah, sanksi itu berupa mungkin pertama sanksi administratif, yang dimana pinjol ini akhirnya diberi sanksi, dapat teguran, ya enggak? Itu bisa jadi kalau dia salah untuk menyebarkan data yang kita nggak pernah gagal bayar. Kita bisa melakukan seperti itu. Dan kedua, itu adalah tuntutan perdata. Nah, kita ganti rugi, kita nuntut ke perusahaan pinjol itu sendiri, kita tuntut secara perdata, kerugian kita berapa. Kerugian malu itu lebih penting, lebih malu dibanding kerugian yang utang nggak seberapa. Mungkin pinjol itu akan biasa ya, akan bilang, ya saya minta maaf, saya sudah udah begini. Tapi kalau kalian boleh tuntut ya silakan. Kalau misalnya kalian nggak mau repot ya silakan, ya. Kalau kalian mau repot sedikit ya silakan. Kita bisa tuntut pertama. Yang kemungkinan pertama itu pinjol itu akan dapat sanksi administratif dari OJK-nya sendiri, dari pihak berwajib, dan kedua mungkin adanya sanksi perdata yang dimenangkan oleh kalian. Kalian boleh tuntut tuh, ya, berapa kerugian kalian. Dan yang ketiga nih, kalau DC bisa sebar data dan akhirnya mungkin juga amit-amit DC-nya datang ke rumah salah sasaran, kita tuh bisa melaporkan, bisa mengkasuskan seperti ini, yaitu tuntutan pidana. Kok serem banget bang sampai tuntutan pidana? Ya bisa, karena seperti pasal yang pertama saya sebutin tadi tuh, ada undang-undang ITE. Nah, itu bisa kita pidana tuh DC pinjol yang melakukan sebaran data itu sendiri, ya, dengan undang-undang ITE. Kita bisa pidana karena kita lagi diem aja nggak pernah gagal bayar, tiba-tiba kena sebaran data. Bahkan kita yang gagal bayar pun dikena sebaran data, dipermalukan di sosial media, itu pun bisa kita pidana pinjol-pinjolnya atau DC-DC-nya, ya. Jadi pertama, kemungkinan kalau misalnya DC-DC itu melakukan sebar data, kalau kita nggak pernah gagal bayar, pinjolnya kena sanksi administratif. Kedua, kita bisa tuntut secara perdata. Dan ketiga, kita bisa tuntut secara pidana. Nah, tapi balik lagi, apakah pernah orang yang berani menuntut ke pihak pinjol itu sendiri? Ya, walaupun berani, tapi saya pikir kayaknya nggak kuat deh kita ujung-ujungnya, ya. Malah ada beberapa kasus emang saat orang gagal bayar,
ke perdata. Sidang-sidang itu ada, masuk ke jalur hukum ada, tapi hanya sekedar perdata ya. Tapi itu bukan di pinjol, tapi kasus itu mungkin di KTA bank yang utangnya mungkin puluhan atau ratusan. Biasanya bank itu agak rajin ya untuk mengkasuskan orang yang gagal bayar gitu di KTA. Tapi kalau di pinjol ini sampai sekarang belum ada kasus yang masuk pidana. Jangankan pinjol melaporkan orang yang gagal bayar, yang gagal bayar melaporkan pinjolnya itu sendiri dengan begini-begini, itu kayaknya didiemin deh. OJK seolah-olah buta, OJK seolah-olah diem aja tentang masalah kayak gini ya. Nah, data-data kita itu seperti kacang goreng ya, data-data kita tuh seperti udah tersebar di mana aja gitu kan, udah biasa aja gitu. Pada akhirnya inilah keamanan data yang penting. Nah, semoga pemerintah juga tahu ya, pemerintah juga bisa aware tentang data-data nasabah, data-data orang-orang Indonesia lah, jangan sampai ada kebocoran data dan sebagainya. Jadi gitu ya teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat buat kalian yang kena sabaran data, baik yang nggak pernah gagal bayar, baik yang nggak pernah minjol atau yang sedang terlilit sama pinjaman online. Kalau kalian dipermalukan, kalian bisa punya pasal yang kalian kuat, yaitu Undang-Undang ITE ya. Kalian boleh bisa mengkasuskan ini secara pidana, kalian juga bisa mengkasuskan ini secara perdata ya, supaya pinjol ini kena sanksi administratif dari pinjol itu sendiri. Syukur-syukur pinjol ini ditutup lah. Oke, itu saja teman-teman video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.